Suatu hari, Yesus dan murid-muridnya menyeberangi danau dan sampai di daerah orang Gerasa. Ketika mereka keluar dari perahu, tiba-tiba datanglah seorang pria yang kerasukan roh jahat. Ia tinggal di kuburan, terikat rantai yang sering ia patahkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkannya. Orang kerasukan itu dengan suara menggema, menyeramkan berteriak pada Yesus, "Apa urusanmu dengan aku, Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon, jangan siksa aku." Yesus menjawab dengan wibawa, "Keluarlah dari orang ini, hai roh jahat." Ia bertanya, "Siapakah namamu?" Iblis itu menjawab, "Namaku Legion, karena kami banyak." Para roh jahat memohon kepada Yesus agar jangan mengusir mereka ke jurang maut, tetapi memindahkan mereka ke dalam kawanan babi yang sedang makan di lereng bukit. Roh-roh jahat keluar dari orang itu dan masuk ke dalam babi. Seketika itu juga, sekitar 2.000 ekor babi itu berlari turun ke jurang dan terjun ke danau, lalu mati tenggelam. Orang-orang yang menggembalakan babi itu lari dan menceritakan semuanya di kota. Ketika orang-orang datang melihat apa yang terjadi, mereka mendapati pria yang tadinya kerasukan itu duduk dengan tenang, berpakaian, dan sudah waras. Mereka menjadi takut. Yesus pun pergi. Namun orang yang telah disembuhkan itu memohon kepada Yesus untuk ikut bersamanya. Yesus berkata pada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada keluargamu, dan ceritakanlah segala yang telah Tuhan perbuat bagimu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Dan orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di seluruh daerah Dekapolis segala yang telah dilakukan Yesus baginya, dan semua orang menjadi heran. Kisah ini menunjukkan betapa besar kuasa Yesus atas roh-roh jahat. Tidak ada kekuatan jahat yang dapat bertahan di hadapannya. Seorang pria yang begitu kerasukan hingga tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, dijamah oleh Yesus dan dipulihkan seketika. Dari hidup yang dipenuhi jeritan dan luka, ia kini duduk tenang dan waras. Pesan rohaninya jelas, Yesus datang untuk membebaskan. Ia tidak hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga membebaskan jiwa yang terbelenggu. Aplikasi untuk hidup kita hari ini. Mungkin kita tidak kerasukan seperti pria di Gerasa, tetapi kita bisa terbelenggu oleh kebencian, kecanduan, rasa bersalah, atau ketakutan. Yesus sanggup melepaskan kita dari semua itu. Tapi pertanyaannya, apakah kita bersedia datang kepadanya dan membiarkan Dia memerintah hidup kita? Sama seperti pria itu. Setelah disembuhkan, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi untuk kembali kepada keluarga dan komunitas kita, menceritakan bagaimana Yesus telah mengubah hidup kita.